Salam, selamat siang sahabat terkasih. Di perjalanan Prapaskah hari ini, kita tidak hanya merenungkan, tapi kita akan masuk lebih dalam ke dalam firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca dan memahami bersama Matius 26 ayat 36 sampai 46. Sebuah bagian yang memperlihatkan hati Yesus dalam pergumulan terdalamnya. Mari kita siapkan hati dan biarkan firman Tuhan berbicara. Matius 26 ayat 36. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Sahabat terkasih, Getsemani berarti tempat pemerasan minyak. Tempat di mana buah zaitun ditekan, dihancurkan untuk menghasilkan minyak. Dan secara rohani, itulah yang terjadi pada Tuhan Yesus. Dia sedang ditekan secara emosional, secara rohani. Bukan tanpa alasan, karena di tempat inilah dia akan memutuskan untuk tetap taat sampai akhir. Matius 26 ayat 37 sampai 38. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Sahabat terkasih, ini penting. Tuhan Yesus mulai merasa sedih dan gentar. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar mengalami pergumulan nyata. Dia bukan tidak tahu, dia bukan tidak kuat, tapi dia merasakan beban itu sepenuhnya. Dan dia berkata, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Sahabat terkasih, ini bukan kalimat biasa. Ini adalah kedalaman penderitaan. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Sahabat terkasih, Tuhan Yesus sujud. Ini bukan doa biasa. Ini adalah penyerahan total. Dan dia berkata, "Kalau mungkin, biarlah cawan ini berlalu." Cawan di sini bukan sekedar penderitaan, tapi murka Allah atas dosa manusia. Tuhan Yesus tahu dia akan meminum dari cawan itu untuk kita. Sahabat terkasih, setiap kali kita membaca bagian ini, kita diingatkan bahwa salib bukan kejadian mendadak. Salib sudah dimulai di Getsemani. Matius 26 ayat 40 sampai 41. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Sahabat terkasih, ini bagian yang sangat menyentuh. Tuhan Yesus sedang bergumul, tapi murid-muridnya tertidur. Secara manusia, Tuhan Yesus sendirian. Dia bahkan berkata, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja?" Betapa sering kita juga seperti murid-murid itu. Saat Tuhan mengajak dekat, kita justru tidak peka. Saat momen rohani penting terjadi, kita malah lalai. Matius 26 ayat 42.
Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Sahabat terkasih, ini adalah titik perubahan. Doa pertama, kalau bisa berlalu. Doa kedua, kalau tidak bisa, aku terima. Inilah ketaatan sejati. Bukan saat semuanya mudah, tapi saat kita tetap berkata "ya" di tengah hal yang paling sulit. Matius 26 ayat 43 sampai 44. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." Sahabat terkasih, Tuhan Yesus tidak menyerah dalam doa. Dia terus datang kepada Bapa. Ini menunjukkan sesuatu yang penting, ketaatan, dibangun dalam doa yang berulang. Matius 26 ayat 45 sampai 46. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Sahabat terkasih, setelah pergumulan, setelah air mata, setelah doa, Tuhan Yesus bangkit. Bukan karena beban hilang, tapi karena hatinya sudah siap. Dia tidak lari, dia melangkah menuju salib. Sahabat terkasih, Getsemani mengajarkan kita 3 hal. Yang pertama, pergumulan itu nyata, bahkan Tuhan Yesus mengalaminya. Yang kedua, kejujuran itu penting. Tuhan Yesus tidak menyembunyikan hatinya. Yang ketiga, ketaatan adalah tujuan akhir. Bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Sahabat terkasih, mungkin hari ini kita sedang berada di Getsemani hidup kita. Tempat di mana kita harus memilih lari atau taat. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami melihat bagaimana Engkau bergumul di Getsemani, dan kami sadar betapa besar kasih-Mu. Bapa, ajar kami untuk tidak lari dari proses, tapi belajar taat seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, di Getsemani, Tuhan Yesus tidak lari. Dia tetap melangkah walaupun hatinya sangat berat. Dan dari sana kita melihat betapa dalam kasih-Nya bagi kita. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.